Oke, selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang turunan implisit. Setelah sebelumnya kita membahas tentang aturan-aturan turunan yang seperti ini ya. Nah, untuk diketahui aturan turunan yang seperti ini itu baru bisa diterapkan seandainya kita punyain ekspresi fungsinya dalam bentuk Y sama dengan Fx, di mana Y ini adalah variabel tidak bebasnya, sedangkan X ini adalah variabel bebasnya. Jadi, ekspresi fungsi ini menunjukkan bahwa kita bisa memisahkan antara variabel tidak bebas ini dengan variabel bebasnya. Katakanlah di kiri itu hanya variabel tidak bebasnya saja, yaitu Y. Kemudian di kanan adalah ekspresi fungsi yang terlihat hanya variabel X saja. Nah, seandainya ekspresi fungsi kita sudah demikian, maka kita bisa menerapkan aturan ini untuk menemukan turunan dari suatu fungsi. Namun, masalahnya tidak semua fungsi yang bisa dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah, seandainya kita ingin menemukan turunan dari suatu variabel tidak bebasnya, di mana ekspresi fungsinya tidak dalam bentuk Y sama dengan Fx, tentunya akan kesulitan untuk menggunakan aturan turunan ini, bahkan bisa jadi tidak bisa nih menemukan turunannya atau menemukan ekspresi turunan dari variabel tidak bebasnya. Oleh karena itu, maka kita gunakanlah konsep atau teori turunan implisit untuk menemukan turunan dari variabel tidak bebas tersebut. Nah, let's say nih, misalnya kita punya Y sama dengan Y dalam kurung X. Ekspresi ini menunjukkan bahwa Y ini adalah variabel tidak bebas, di mana dia tergantung pada variabel bebas X. Maka, sebagaimana yang kita ketahui bahwa turunan pertama dari Y terhadap X itu biasa kita notasikan dengan dy dx atau boleh juga sama dengan Y aksen. Yang ekspresi ini itu artinya adalah kita menurunkan variabel Y terhadap variabel X. Nah, kemudian kalau turunan dari Y kuadrat, turunan pertama ya, dari Y kuadrat terhadap X. Nah, kita akan menotasikannya dengan D dalam kurung Y kuadrat per dx, atau ini dibaca dengan dy kuadrat dx, yang artinya kita menurunkan Y kuadrat terhadap variabel X. Nah, dengan menggunakan konsep aturan rantai, maka dy kuadrat dx ini bisa dituliskan menjadi dy kuadrat dy ini dikali dy dx, sedemikian sehingga toh ekspresi ini akan sama saja dengan dy kuadrat dx. Karena dy bagi dy katakanlah habis ya, tersisa dy kuadrat dx. Oke, jadi kita akan menggunakan aturan rantai untuk menemukan turunan dari y kuadrat terhadap x. Nah, dy kuadrat dy artinya kita menurunkan y kuadrat atau menemukan derivatif atau turunan dari y kuadrat terhadap variabel y itu sendiri. Nah, untuk menemukan turunan ini kita bisa menggunakan aturan sederhana atau formula aturan yang dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu turunan dari y kuadrat terhadap y adalah 2y. Nah, kemudian yang dy dx-nya itu biarkan saja tetap. By the way, turunan dari y kuadrat terhadap y ini analog dengan kalau kita bicara turunan dari x kuadrat terhadap x. Ini sama artinya dengan 2x kan ya. Oke, nah 2y kali dy dx ini sama artinya dengan 2y kali y aksen. Dengan konsep yang sama, kalau kita ingin menemukan turunan dari y pangkat 3 terhadap x, itu dinotasikan dengan dy pangkat 3 dx, atau dia sama dengan dy pangkat 3 per dy dikali dy per dx, atau dibaca dengan dy pangkat 3 dy dikali dy dx. Nah, turunan dari y pangkat 3 terhadap y. Nah, ini sama artinya dengan membayangkan turunan x pangkat 3 kalau memang kita biasa terpikirnya dengan variabel x ya. Nah, karena dia diturunkan terhadap variabel dia sendiri, maka turunan dari y pangkat 3 terhadap y adalah 3 kali y kuadrat. Kemudian turunan dari y terhadap x ya biarkan saja dengan notasi dy dx, sehingga turunan dari y pangkat 3 terhadap x itu sama dengan 3y kuadrat kali y aksen. Kemudian nanti turunan pertama dari y pangkat n dengan aturan yang sama seperti ini nanti akan diperoleh dy pangkat n dx itu sama dengan dy pangkat n yang diturunkan terhadap y terlebih dahulu, baru dikalikan dengan turunan y terhadap x. Turunan dari y pangkat n adalah n kali y pangkat n kurang 1 ya, kali turunan y terhadap x, atau dinotasikan seperti ini. Nah, kenapa ini penting sekali dibahas? Karena untuk diketahui bahwa kalau kita bicara misalnya turunan dari 7y terhadap x, ini tidak sama dengan turunan dari 7y terhadap y. Ini tidak sama. Kalau turunan dari 7y terhadap x ini sama dengan 7 keluarkan
kemudian menjadi dy dx karena kita mengeluarkan 7 ini ke sini. Jadi 7 kali dy dx. Nah, sedangkan turunan dari 7y terhadap y, turunan dari 7y terhadap y. Nah, karena yang dibicarakan adalah variabel dia sendiri diturunkan terhadap variabel dia, maka turunan dari 7y terhadap y adalah ya 7 itu saja atau koefisiennya. Nah, tentunya 7 kali dy dx itu tidak sama dengan 7 karena yang di kiri ini sama artinya dengan 7y aksen. Sedangkan yang di kanan adalah konstanta. Oke, kita lihat contohnya yang let's say kita punya persamaannya adalah y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Kita ingin menemukan y aksennya, di mana y itu adalah suatu variabel tidak bebas yang tergantung pada variabel bebas x. Nah, mungkin kalau sebelum kita punya pengetahuan tentang turunan implisit, kita akan berjuang untuk menemukan dulu y-nya seperti apa ya. Kalau sudah ketemu y-nya, baru kita bisa menemukan y aksennya dengan aturan-aturan turunan yang biasa sudah kita punya. Namun untuk kasus ini bisa jadi menemukan ekspresi y sama dengan sesuatu di mana di sini itu hanya yang tergantung pada x saja, susah. Jadi susah sekali menyatakan ekspresi fungsi ini dalam bentuk y sendiri di kiri, sedangkan yang di kanannya itu adalah fx. Maka untuk menemukan turunan atau y aksen dari persamaan ini, kita bisa menggunakan turunan implisit. Oke, pertanyaan berikutnya nanti setelah kita mendapatkan formula untuk y aksen, maka temukan y aksen atau nilai y aksen itu di titik 2,1, di mana 2 ini mewakili koordinat x-nya, sedangkan 1 ini menunjukkan koordinat y-nya. Nah, kita lihat pembahasannya ini tadi. Nah, turunannya terhadap variabel x. Turunan dari y pangkat 3 terhadap x adalah tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu ini 3y kuadrat kali y aksen. Jadi turunkan y pangkat 3 terhadap y, dy pangkat 3 dy, kemudian kali dy dx. Oke, toh kembali ke jadinya sama artinya dengan dy pangkat 3 dx ya, sama dengan ini. Nah, turunan dari y pangkat 3 terhadap y itu adalah 3 kali y kuadrat. Sedangkan turunan dari y terhadap x itu biar saja kita notasikan dalam bentuk y aksen. Kemudian turunan dari 7y terhadap x. Jadi d 7y terhadap x. Nah, ini sama dengan 7-nya keluarkan kali dy dx atau sama dengan 7y aksen. Oke, tidak sama dengan turunan dari 7x ya. Kemudian turunan dari x pangkat 3 terhadap x adalah 3x kuadrat karena kan x ini diturunkan terhadap variabelnya sendiri. Oke, nah berikutnya dari bentuk ini di suku pertama dan suku kedua ada y aksen, maka kita faktorkan sehingga menjadi y aksen kali 3y kuadrat tambah 7 ya. Y aksennya kita keluarkan, anggaplah ini buang dulu, sehingga tersisa 3y kuadrat ditambah 7. Ruas kanannya tetap. Nah, kemudian dari sini kita bisa memisahkan y aksen. Y aksen kali ini sama dengan 3x kuadrat, maka y aksen sama dengan 3x kuadrat tetap di ruas kanan. Yang ini hubungannya kan operasi kali nih di sini. Maka buang kali 3y kuadrat tambah 7 ini di kiri, pindah ke kanan, tekan jadi bagi 3y kuadrat tambah 7. Maka inilah formula y aksen dari persamaan ini. Walaupun di ruas kanannya itu masih ada variabel tak bebas y, tidak masalah. Oke, cukup sampai sini saja. Nah, pertanyaan berikutnya kita diminta menghitung nilai y aksen di titik 2,1. Maka jalankanlah ekspresi formula turunan ini atau y aksen ini, ganti x di sini dengan 2 dan ganti pula y di sini dengan 1 sesuai dengan titiknya ini. Maka nanti akan diperoleh y aksen sama dengan 3 kali 2 kuadrat per 3 kali 1 kuadrat tambah 7. Yang hasilnya itu adalah 1,2. Oke, contoh berikutnya kita ingin menemukan y aksen dari persamaan ini, 4x kuadrat dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Di mana y ini merupakan variabel tidak bebas yang tergantung pada variabel x. Nah, sebenarnya kalau melihat ekspresi fungsi ini nggak susah untuk menemukan ekspresi y sama dengan fx-nya. Oke, yaitu kalau kita lihat dari sini di ruas kiri ini y-nya bisa kita keluarkan saja sehingga kita punya 4x kuadrat dikurang 3 ya, sama dengan x pangkat 3 kurang 1. Maka y-nya sama dengan
X pangkat 3 kurang 1 per 4X kuadrat dikurang 3. Namun tentunya, setelah itu kita bisa menggunakan aturan turunan untuk pembagian antara dua buah fungsi. Namun ada kalanya dalam hal ini atau terkait dengan tujuan pertanyaannya, melakukan proses seperti ini malah tidak efisien, malah lebih efisien seandainya kita menemukan turunan implisitnya saja, misalnya ya pada suatu keadaan, maka tetap saja kita bisa menggunakan aturan implisit. Nah, tadi kita punya 4x kuadrat dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1, dan kita ingin menemukan turunannya terhadap variabel x. Nah, berarti untuk suku yang ini itu kan perkalian antara dua variabel nih, ada x, ada y. Maka kita bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu katakan u-nya itu sebagai 4x kuadrat ini, kemudian v-nya itu adalah y ini. Kemudian di kanan u ini tuliskan u aksen atau turunan dari u terhadap x, yaitu 8x. Kemudian di kanan v ini tuliskan turunan dari v terhadap x, yaitu turunan sama dengan turunan y terhadap x, atau yang biasa kita notasikan dengan y aksen. Maka turunan dari 4x kuadrat kali y itu sama dengan kali silang ini 8xy ditambah 4x kuadrat kali y aksen. Nah, ini dia. Udah, maka secara keseluruhan turunan untuk persamaan ini adalah 8xy ditambah 4x kuadrat y aksen, di mana ini baru hanya turunan untuk yang ini saja. Kemudian dikurang turunan dari 3y itu adalah 3 kali y aksen, ya, atau 3 kali dy dx. Kemudian turunan dari x pangkat 3 terhadap x adalah 3x kuadrat dan turunan dari kurang 1 adalah 0. Kemudian berikutnya, kalau kita pisahkan yang kelompokkan yang ada mengandung y aksen ini, jadinya seperti ini, 8xy ditambah. Nah, untuk dua suku ini kita keluarkan y aksennya sehingga tersisa tambah 4x kuadrat atau positif 4x kuadrat dikurang 3 ini. Oke, sama dengan 3x kuadrat. Maka kita punyain y aksen sama dengan, y aksen kali 4x kuadrat kurang 3 sama dengan 3x kuadrat ini dikurang 8xy. Dimana yang tambah 8xy ini pindah ke kanan ya. Sehingga y aksen sama dengan, nah yang ini tinggal pindah ke ruas kanan, jadinya 3x kuadrat kurang 8xy dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Jadi hanya memindahkan ini dari ruas kiri ke ruas kanan, jadinya seperti ini. Udah. Maka ketemulah y aksen dari persamaan ini, yaitu ini. Tidak masalah walaupun di ruas kanannya itu masih mengandung variabel tidak bebas y.